Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan juga masih semangat menjalani ibadah puasa pemirsa ya. Senang sekali saya Lulu Jana kembali hadir menyapa Anda di sore hari ini dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon ya. Sudah bersama kami di sini pemirsa Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan selaku Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya hari ini? Semakin semangat. Semakin semangat kelihatan sih ada senyumnya tuh masih semangat sumringah ya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat saja, alhamdulillah. Dan juga ada teman-teman santri pemirsa ya di sini yang akan melihat kita juga dalam program Cirebon Mengaji. Seperti biasa kita akan mengajak pemirsa mengaji bersama dan juga akan menjelaskan materi berkaitan tema kita pada hari ini, yaitu makna zakat dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis ya, refleksi di bulan Ramadan. Betul Pak Yai? Betul. Juga akan kita baca bersama-sama Al-Quran surat Al-Anbiya ya? Ya, surat Al-Anbiya ayat 73. Ayat ke-73. Nah, untuk itu pemirsa monggo dipersiapkan ya Al-Qurannya. Kita akan baca bersama-sama Quran surat Al-Anbiya ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Pada surat Al-Anbiya ayat 73 terdapat hukum bacaan mad arid li sukun pada lafad wa kanu lana abidin. Mahalus syahid lafad abidin, di mana pada lafad abidin itu ada huruf mad, dan huruf setelah mad itu sukun, akan tetapi sukunnya itu bukan sukun asli, melainkan sukun yang baru datang disebabkan oleh wakof, seperti yang dijelaskan pada dalam bait Nazom Hidayatus Sibyan yang berbunyi wa iyakun qad arada sukunu waqan fa'aridun kanasta'inu. Wa iyakun qad arada sukunu waqan fa'aridun kanasta'inu, di mana apabila ada huruf mad dan huruf setelahnya itu sukun, akan tetapi sukunnya itu bukan sukun asli, melainkan sukun yang baru datang disebabkan oleh wakof, seperti lafad abidina. Itu ada huruf mad yaitu berupa ya, dan huruf setelahnya itu sukun, akan tetapi sukunnya bukan sukun asli, melainkan sukun yang baru datang disebabkan oleh wakof. Jadi yang tadinya wakanu lana abidina menjadi wakanu lana abidin.
untuk panjangnya itu 2,5 harokat, 2,5 alif atau 5 harokat. Mari kita baca bersama-sama. Wa kanu lana abidin. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah ya pemirsa, telah kita dengar baca bersama baik itu ayat Al-Quran ikut maknanya dan juga kita tahu hukum tajwidnya ya dari Quran surat Al-Anbiya ayat 73 Pak Ya, ya. ya, ya. Baik, ini berkaitan dengan makna zakat dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Monggo lebih lanjutnya Pak ya, silakan. Ya, jadi sebelumnya tentang tajwid ya. Tadi namanya mad aridis sukun ya. Aridis sukun itu berarti sukun yang baru datang. Jadi sebenarnya contoh yang lain bisa saja, misalnya wa iqamis shalah, tadi bacaan kalian adalah berhenti di situ kan. Wa iqamis shalah. Nah, ini berarti membaca mad pada lah adalah merupakan mad aridis sukun, karena di situ ada mad, ada bacaan panjang. Setelah bacaan panjang itu ada sukun yang baru datang karena diwaqafkan. Begitu juga wa ita az-zakah, itu juga termasuk mad aridis sukun. Nah, tentang makna ayat ini tadi ya berkaitan dengan tema kita bahwa Al-Quran memandang zakat adalah merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang solehin, orang-orang yang soleh. Tradisi yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad SAW dan setelah Nabi Muhammad SAW. Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang para nabi ya. Jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan nabi-nabi dari mulai Nabi Lut, bahkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya. Kemudian dalam ayat yang baru kita bacakan itu, dan kami jadikan mereka sebagai pimpinan-pimpinan. Ya, pimpinan yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi menunaikan zakat ini adalah merupakan tradisi yang senantiasa dilakukan oleh para solehin, solehat sebelum kita. Itu ya, jadi itu salah satu perspektif Al-Quran bahwa zakat adalah merupakan tradisi kebaikan yang tentunya harus kita lestarikan sampai sekarang. Nah, ada perspektif lain yang tentunya disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Yang pertama adalah masih sebenarnya di dalam ayat ini ya, bahwa Al-Quran tidak pernah memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban berzakat. Selalu bergandeng, ya, barengan. Tidak pernah, misalnya perintah untuk sholat selalu diikuti dengan perintah zakat. Oleh karena itu pernah kan pada zamannya Sayyidina Abu Bakar, di mana ada beberapa kelompok ya, setelah meninggalnya Rasulullah SAW ada beberapa kelompok yang mengatakan ya sudah, setelah meninggalnya Nabi kita tidak wajib berzakat. Oleh karena itu waktu itu sahabat Abu Bakar dengan tegas, ya, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara dua hal yang disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu memisahkan sholat dan zakat. Mereka tetap sholat tapi tidak mau berzakat adalah merupakan sebuah kesalahan yang fatal sehingga perlu diperangi oleh itu perspektif yang lain ya. Perspektif yang lain lagi yang lebih substansial adalah bahwa zakat itu sebenarnya merupakan kewajiban para agniya ya, orang-orang yang hartanya sudah mencapai satu nisab, dalam rangka mensucikan harta yang dimilikinya agar hartanya menjadi suci. Dan ini sebenarnya makna dari zakat itu sendiri, yaitu suci ya, suci dan berkembang. Jadi zakat adalah sarana untuk mensucikan harta kita. Baik, dengan ya, ditahan terlebih dulu. Siap. Ya. Penjelasan lebih lanjut seputar makna zakat dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis ya masih akan berlanjut ya, namun usai pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga teman-teman santri yang tadi juga di segmen awal sudah menjelaskan seputar makna zakat dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Ini temanya relate banget ya, dimana bulan suci Ramadan ini juga kita nantinya akan berikan ya. Kita akan dengarkan lebih lanjut penjelasan dari Pak Yai. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta benda mereka zakat, di mana zakat itu dapat mensucikan harta mereka, ya. Sekaligus juga bisa membersihkan jiwa mereka. Mensucikan ini sehingga artinya harta yang nanti didapatkan oleh seseorang itu sudah suci, sudah bersih, dan itu sudah bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingannya, yaitu dengan cara dizakati. Itu adalah perspektif Al-Quran tentang zakat. Zakat juga menurut Al-Quran bisa dijadikan sebagai sarana untuk distribusi pendapatan, pemerataan lah, agar supaya tidak terlalu terdapat kesenjangan antara fakir dan miskin. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pada setiap harta yang diperoleh oleh seseorang itu terdapat hak bagi orang-orang yang tidak beruntung. Nah, dengan demikian, maka karena itu adalah merupakan hak bagi orang-orang yang kurang beruntung, maka sudah selayaknya lah apabila zakat itu dikeluarkan, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Nah, salah satu cara bagaimana menunaikan zakat, memang di masyarakat kita banyak juga yang langsung menunaikan zakat ya secara pribadi-pribadi, langsung diberikan kepada fakir miskin. Akan tapi akan lebih baik dan lebih tepat sasaran, juga bisa berdaya guna jangka panjang. Zakat itu disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi seperti Basnas ini. Ya. Jadi oleh karena itu tetap ingat Basnas, ingat zakat, ingat Basnas. Ya. Jadi tujuannya adalah agar dana zakat itu bisa dikelola dengan baik. Tentunya Basnas berusaha untuk mengelolanya secara amanah, transparan dan akuntabel. Ya. Sehingga dengan pengelolaan yang baik, maka akan tepat sasaran, juga mempunyai kegunaan berjangka panjang. Jadi kalau sekedar memberi, kemudian setelah itu selesai, nanti besoknya dia membutuhkan uang lagi. Tapi kalau misalnya dibuat sebagaimana program pemberdayaan dan lain sebagainya, insya Allah dapat menjadikan para mustahikin, ya, mereka yang berhak untuk menerima zakat bisa menjadi masyarakat yang mandiri, dan kemudian mereka juga kedepannya bisa menjadi para muzaki yang berzakat. Itu perspektif Al-Quran tentang kewajiban berzakat. Dan tentunya momen Ramadan ini di mana pahala dari amal ibadah kita akan ditingkatkan, maka sudah selayaknya lah apabila zakat ini kita tunaikan di bulan Ramadan ini. Dan memang kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia menunggu momen-momen Ramadan ini untuk berzakat. Di samping juga ada kewajiban zakat fitri nanti di hari raya, ya. Itu kan bisa bentuk beras ya Pak Yaya. Ya. Untuk besaran uang apa diperbolehkan? Ya, boleh. Jadi zakat fitrah itu menurut mazhab Syafi'i memang harus makanan pokok, ya. Jadi di Indonesia kan beras ya. Nah, kita sudah melakukan diskusi musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk juga ke MUI, dari pemerintah daerah, dan kemudian juga dari Dinas Perdagangan, bahwa kita kewajiban berzakatnya adalah 2,5 kg, ya. Ya, beras, ya, dan boleh juga dirupiahkan. Nah, apabila dirupiahkan maka dengan nilai 40.000 per orang per jiwa. Itu wajib bagi mereka yang menemui malam hari raya. Tapi pelaksananya bisa dilaksanakan takjil, bisa didahulukan sejak masuknya Ramadan. Jadi ini sudah boleh untuk menunaikan zakat fitrah apabila dengan beras tadi seberat 2,5 kg, dan apabila dengan rupiah dengan 40.000. Ya. Tentunya Basnas juga menerima dong, ya.
Ya, Basnas juga menerima dan kita memberdayakan UPZ di tingkat desa untuk menghimpun zakat itu dari masyarakat. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke kantor Basnas Ya, ya, betul, karena betul. di setiap desa sudah ada UPZ-nya. UPZ-nya Iya, iya. masing. Ya, jadi daripada bingung atau tidak tepat ya Pak Iya, ya. iya, iya. Jadi boleh pemirsa berikan zakatnya atau mungkin ini yang mendekati nanti ketika bulan suci Ramadan ini ya, di hari akhir puasa Pak Yai bisa berikan ke Basnas ya, zakat fitrah pemirsa. Jadi kalau selain zakat fitrah pemirsa Pak Yai, ini kan ada bentuk zakat harta ya untuk Zakatul mal ya. zakat mal ya. Heeh. Nah ini ada ketentuannya nggak yang berpenghasilan berapa baru diwajibkan zakat? Jadi sebenarnya banyak ketentuannya ya. Yang jelas ada di dalam zakat itu istilah nisab ya. Nisab itu adalah batas minimal yang harus terpenuhi sehingga seseorang wajib berbayar zakat. Misalnya zakat emas misalnya itu berarti nisabnya 85 gram. Jadi mereka yang punya simpanan emas sebesar 85 gram dan itu sudah disimpan selama 1 tahun, maka dia harus menunaikan zakat sebesar 2,5%-nya. 2,5% Ya, total itu dari ya. totalnya. Atau mungkin para profesional seperti dokter, pengacara, atau pegawai negeri juga dan sebagainya, apabila pendapatan mereka selama setahun diakumulasikan sudah mencapai nisab, yaitu harga emas 85 gram tadi ya, sekitar 70 juta lah, 70 juta lebih. Itu apabila 1 tahunnya penghasilan mereka mencapai itu, maka mereka sudah diwajibkan untuk berzakat, yaitu 2,5%-nya, dan biasanya ditunaikan di bulan puasa ini. bulan puasa. Ya, karena momen di mana pahala dilipat gandakan. Mangga para agnia ya, para calon-calon muzaki untuk menunaikan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Kalau untuk ASN memang sudah rutin ke kita. Ya, tapi yang masyarakat umum insya Allah Basnas senantiasa membuka kantornya untuk mereka yang mau berzakat. Baik, jangan lupa pemirsa ya, ingat zakat, ingat Basnas. Kita harus lihat lebih dahulu pemirsa, Cirebon mengajarkan kembali untuk Anda usai pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami Bapak Kiai Haji Arifin Dahlan dan juga teman-teman santri. Di segmen sebelumnya juga sudah kita bacakan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 73 dan juga makna beserta hukum tajwidnya, lalu penjelasan Pak Yai juga seputar tema kita makna zakat dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Nah kali ini kita akan beri kesempatan untuk teman-teman santri di sini yang ingin bertanya seputar tema tersebut. Enggak, ada yang mau tanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mila Yusufani Aulia, izin bertanya Pak Kiai. Ya. Zakat kan merupakan rukun Islam yang artinya kewajiban bagi seorang muslim. Bagaimana jika seorang tersebut tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sedangkan zakat itu kan wajib. Bagaimana tuh hukumnya orang yang tidak bisa memenuhi kewajiban zakat tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Yai. Ya, terima kasih. Ya, memang rukun-rukun Islam itu memang ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Ya, tentunya seperti syahadat itu tidak bersyarat lah. Semua umat Islam harus bersyahadat ya, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi ada juga rukun-rukun yang bersyarat seperti haji, itu kan berarti dilakukan bagi mereka yang mampu. Begitu juga zakat. Karena zakat itu adalah merupakan kewajiban maliyah ya. Oleh karena itu ada syarat rukunnya. Salah satu syaratnya adalah harta yang dimilikinya itu harus mencapai 1 nisab. 1 nisab itu adalah batas minimal di mana seseorang wajib berzakat. Jadi bagi orang miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri,
tidak punya penghasilan, hartanya belum 1 nisab, ya berarti tidak wajib berzakat. Dan itu ya berarti mereka tergolong orang-orang yang justru berhak menerima zakat. Tapi bagi kaum muslimin yang penghasilannya sudah lebih dari 1 nisab seperti yang sudah saya jelaskan, maka sudah kewajibannya untuk berzakat, untuk membagi. Kita tahu tadi dijelaskan bahwa di setiap harta yang kita peroleh ada hak bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, hak itulah yang kita kembalikan kepada mereka, seperti itu. Jadi saya pikir untuk orang-orang yang tidak mampu menunaikan zakat, ya memang belum ada kewajiban untuk berzakat, dan itu tidak mengurangi keislamannya, karena meskipun itu merupakan salah satu dari rukun Islam, tapi rukun Islam yang memang disyaratkan harus mencapai 1 nisab dulu, seperti itu. Tidak menggugurkan nyawa Iya. muslim, tapi kok kenapa nggak berzakat, dilihat lagi apa Iya. apakah mampu atau tidak, Ya. atau bahkan gitu. Nah, bagi yang mampu ini nih, mampu tapi tidak mau berzakat, nah perlu dipertanyakan. Nah, tapi ingat, kalau mau berzakat, ingat zakat, ingat Basnas. Daripada salah sasaran Ya, atau betul, juga betul. zakatnya tidak tersalurkan dengan baik, ya pemirsa mending langsung salurkan ke bagian-bagian zakat yang memang sudah terpercaya, yaitu Betul. salah satunya Basnas Kabupaten Cirebon, yang bisa melalui datang langsung ke kantor, Bisa dan transfer, bisa QR code dan lain sebagainya, atau bisa melalui UPZ kami. Ya, di desa-desa kami. Ya, kantor terdekat ini sudah memudahkan Ah, masyarakat ya, untuk siap. menyalurkan zakat di tempat yang tempatnya itu di Basnas Kabupaten Cirebon. Pak Kiai, mohon berikan kesimpulan ini mengenai tema kita pada hari ini, zakat dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Jadi zakat pertama ya adalah merupakan tradisi dari solehin solehat, tradisi dari para nabi-nabi dan para rasul terdahulu. Oleh karena itu makanya ini merupakan kebiasaan yang harus dilanjutkan, dan kita sebagai pengikut para nabi, oleh karena itu bagi yang sudah mampu ya, maka sudah saatnya untuk berkewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat dan sholat juga merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Mereka yang melaksanakan sholat, ya kita semua orang muslim melaksanakan sholat, maka kewajiban zakat juga merupakan kewajiban yang melekat pada orang Muslim. Kemudian yang ketiga adalah zakat adalah merupakan sarana untuk mensucikan harta dan jiwa kita. Dan yang keempat adalah zakat bisa dijadikan sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi, untuk membantu orang-orang yang papa. Karena apa? Karena di setiap harta yang kita peroleh itu sebenarnya ada hak orang lain. Ada hak Ada orang lain. Nah, buat pemirsa yang mampu, yang sudah mempersiapkan zakatnya tapi belum disalurkan, boleh langsung salurkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Bisa datang langsung ke kantor atau bisa melalui transfer dan lain sebagainya, karena akan tersalurkan dengan tepat sasaran. Ya, tepat sasaran dan berjangka panjang insya Allah. Dan berkepanjangan. Ya, ya pemirsa, tema kita di sore hari ini seputar makna zakat dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Ahmad Sama-sama. Dahlan atas waktu dan pemaparannya, dan juga teman-teman santri ya. Semoga pemirsa yang menonton acara ini juga mendapatkan manfaatnya dari program kita. Sayang sekali kita harus pamit undur diri ya. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Saya Dulu Ujana dan seluruh kru yang bertugas harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.